Gimana nih ngomongnya nih? Gimana aman ya? Siap ya? Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dan juga identifikasi kami mengenai masalah revitalisasi slum area pada kawasan Sungai Ciliwung, di mana potret realitas yang terjadi bahwa di kawasan Ciliwung itu memiliki berbagai macam problematika dan permasalahan-permasalahan ekologis. Tentu akan diuraikan oleh rekan-rekan saya di dalam presentasi kami pada kesempatan kali ini, di mana selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai kebijakan dan juga rencana tata ruang wilayah di daerah Ciliwung. oke. Selanjutnya saya akan lanjutkan mengenai rencana tata ruang wilayah, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah. Di slide berikutnya terdapat peta kawasan, eh, yaitu lokasi yang menjadi objek pemerintah terkait penanganan banjir yang kerap terjadi dan tampak di mana garis merah menandakan Kali Ciliwung dan titik hitam lokasi yang menjadi titik keramaian. Selanjutnya terdapat kebijakan pemerintah terkait dengan eh, slum area pada kawasan Ciliwung ini, yaitu pelaksanaan relokasi permukiman warga bantaran Sungai Ciliwung ke tempat yang memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum yang lebih banyak, sehingga fungsi Sungai Ciliwung akan kembali normal agar tidak terjadi banjir dan penduduk bantaran Sungai Ciliwung akan diberikan tempat tinggal yang baru sebagai ganti rugi. Sehingga tanah negara yang terdapat di bantaran Sungai Ciliwung tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan mengenai pencemaran air sungai, mengidentifikasi atas permasalahan pencemaran Sungai Ciliwung ialah mengenai pengelolaan dan perilaku masyarakat. Kedua, permasalahan tersebut tentu memberikan implikasi serius yang mengundang dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Dalam tahap pengelolaan, seluruh elemen yang terkait masih tidak dapat melakukan tata kelola yang baik sehingga masih belum menemukan upaya dalam rangka penuntasan persoal- persoalan banjir dan pencemaran sungai. Selanjutnya dilanjut sama teman saya. Oke, Baik, di jadi sini saya akan menjelaskan. oke, mohon maaf. Lanjut ya. Jadi untuk solusi sendiri atas permasalahan tersebut bahwasanya yang pertama itu dibutuhkan penataan daerah tepi sungai dengan pembuatan talut dan penghijauan. Yang kedua adalah penataan sirkulasi dalam kawasan dan menyediakan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama dan struktur. Dan terakhir, material bangunan, sistem utilitas yang meliputi pembuatan saluran air bersih dan air kotor yang tidak mencemari sungai. Terakhir ada menyediakan pengelolaan sampah yang baik. Dan dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan bersama, kerukunan masyarakat akan menjadi bertambah erat dengan didukung dengan kegiatan-kegiatan sosial yang lebih positif. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak positifnya. Yang pertama yaitu terciptanya kawasan eksotis sebagai manifestasi dari
revitalisasi kawasan kumuh di kawasan Ciliwung sehingga menjadi kawasan yang indah untuk dipandang dan terciptanya kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekitar Sungai Ciliwung. Selanjutnya, berkurangnya pencemaran sungai karena penataan das Ciliwung sehingga menjadi air yang layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, dampak positifnya yaitu berkurangnya pencemaran sungai karena penataan das Ciliwung sehingga menjadi air yang layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian dampak negatifnya yaitu satu, meningkatnya jumlah sampah akibat pembangunan fasilitas umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, tentu untuk dapat merealisasikan segala solusi dan juga dampak baik dan juga dampak positif terhadap daerah aliran sungai Ciliwung, tentu ada aktor yang memiliki perannya masing-masing untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Di mana aktor yang pertama yang terlibat dalam hal ini tentu ada pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif yang memiliki peran dan juga wewenang penuh dalam melakukan suatu pengaruh utamaan anggaran terhadap pembiayaan daripada revitalisasi daerah selam area tersebut. Kemudian setelah adanya pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif, tentu ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau civil society organization, di mana kami akan merangkul organisasi ataupun komunitas-komunitas lingkungan, di mana komunitas lingkungan inilah yang dapat menuntaskan suatu perubahan atau transformasi pada perilaku masyarakat di daerah sekitar aliran Sungai Ciliwung, sehingga terciptanya suatu perilaku ataupun budaya hidup bersih, budaya lingkungan yang peduli terhadap hal-hal yang sifatnya ekologis. Tentu hal tersebut dapat dijadikan suatu pengawasan daripada komunitas pecinta lingkungan untuk dapat mengontrol dan juga mengawasi perilaku masyarakat sekitar. Kemudian aktor yang terlibat tentunya ialah masyarakat itu sendiri untuk dapat bersama-sama kita mengubah kemandirian masyarakat sehingga terciptanya suatu pola perubahan hidup yang baik, hidup yang layak di daerah selam area pada daerah Ciliwung. Mungkin itu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita bisa melihat di layar ada dua gambar, yaitu desain pengelolaan kota yang mungkin bisa menjadi pertimbangan jika pembuatan kota ataupun revitalisasi sungai yang berada di bantaran sungai tersebut. Karena menurut kami, pandangan kami bahwa peran-peran dari ataupun aktor-aktor yang berperan dari pengelolaan sungai ini harus juga memperhitungkan keadaan dari sungai ataupun kawasan tersebut. Kita bisa lihat bahwa di sebelah kanan ada peta lokasi padat penduduk yang sekarang menjadi topik pembahasan kita, bahwa jika kita misalnya melihat di berita, melihat di sumber bacaan kita lah pokoknya, kita bisa melihat bahwa sangat padat penduduk dan sangat banyak sekali rumah-rumah yang sebenarnya rumah-rumah tersebut bisa mencemari, mengotori, dan berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan yang berada di kawasan sungai. Yang tentu sungai tersebut sangat panjang dan bisa menyalurkan suatu kerugian ataupun hal-hal negatif di tempat-tempat lainnya. Kami di sini beranggapan bahwa normalisasi harus dilakukan agar tidak ada lagi yang tinggal di pinggir kali, dan juga di pinggir-pinggiran sungai kita harus memberikan suatu perubahan berupa taman mungkin yang menjadi solusi bagi kami, sehingga rumah-rumah pun ataupun tempat tinggal di sana juga kita harus mengurangi jumlahnya ataupun merapikan desain kotanya tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika misalnya nanti aliran sungai yang dialiri oleh air, maka bisa berjalan dengan sesuai dengan pada tempatnya, yaitu yang kita ketahui bahwa aliran sungai berada dari yang atas mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu saja dari kami, mungkin bisa kembali ke moderator atau yang membuka. Terima kasih.
Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga segala hal yang kami rancang mampu menjadi suatu upaya solutif dan juga inovatif ya terhadap daerah-daerah yang sekiranya masih belum memiliki suatu kualitas daripada lingkungan maupun sumber daya tersebut, sehingga merusak estetika kota dan juga memberikan suatu dampak ataupun citra buruk terhadap kota Jakarta. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.